Kalimantan Timur itu dulu tahun 2015 dia diresmikan oleh Jokowi. Ya, itu proyek kereta api Borneo. Ya, mungkin publik ingat kembali itu kan. Itu nilainya 57 triliun. Nah, sekarang itu kemana proyek itu? Ya, itu batal itu karena investornya tidak sanggup. Kemudian yang kedua, di Kalimantan Timur juga itu ada dulu kawasan ekonomi khusus Maleo. Ya, itu juga sekarang itu mangkrak juga itu. Itu di Kalimantan, bayangkan itu di rencana pusat ibu kota. Kalimantan Timur ini sangat tidak layak dalam situasi saat ini dan hanya akan merugikan negara dalam jangka panjang dan juga akan merugikan rakyat banyak. Ya. Sehingga kami berkesimpulan bahwa proyek ini, rencana ini ini kan menunjukkan bahwa betapa buruk ya, perencanaan yang dilakukan oleh rezim Jokowi saat ini. Padahal ya sudah pasti anggaran yang dikeluarkan oleh negara, baik itu melalui APBN ataupun melalui BUMN, itu pasti akan tersedot. Nah, kalau sudah tersedot dan proyeknya itu gagal, pertanyaannya siapa yang akan bertanggung jawab? Nah, sampai sekarang itu kan tidak ada pihak yang merasa bertanggung jawab terhadap proyek-proyek yang mangkrak ini. Yang ada adalah penambahan demi penambahan dari APBN. Oleh karena itu kami berpandangan bahwa pemindahan IKN ya itu pasti ke depan akan semakin membebani APBN. Dan kalau APBN semakin terbebani, ya, maka kemudian anggaran itu kan dari situasi saat ini di mana kita lihat sumber pendanaan pemerintah itu kan lebih banyak mengandalkan pajak dan utang. Ya. Sekarang rakyat itu PPN itu sudah naik dari 10% menjadi 11%. Ya. Tarif listrik sekarang mau dinaikkan. Ya. Kemudian cukai rokok juga dinaikkan. Jadi dalam situasi pandemi ini pemerintah terus-menerus menekan daya beli masyarakat dan menaikkan berbagai macam pajak-pajak ya, yang itu pastinya akan membebani rakyat dalam situasi pandemi. Kemudian yang kedua, karena pendapatan dari pajak ini terbatas, maka ditambah dengan utang. Nah, utang dalam situasi pandemi itu sangat mahal, makanya kemudian pemerintah menerbitkan utang ya, dengan suku bunga yang di atas rata-rata negara-negara ASEAN. Ya. Nah, ketika nanti pemindahan ibu kota ini yang kabarnya menurut studi Bappenas itu sekitar 20% dari 480 triliun ya, 466 ya, Luhut mengatakan 48 ya, 486 itu dipastikan akan membengkak ya, kalau pemerintah tidak mau menanggung malu ya, artinya nanti potensi mangkrak ini akan terjadi. Agar tidak mangkrak maka kemudian seperti pemerintah ini menambal ban bocor ya. Jadi terus-menerus ditambal tapi kualitas bannya itu sudah rusak. Artinya uang negara yang dikucurkan ke sana akan semakin lama semakin banyak dan itu kemudian akan membebani APBN kita. Dan siapa lagi yang akan membayar APBN itu kalau bukan rakyat negara ini. Kemudian yang kedua, ya, pemindahan IKN ini secara kajian geologi ini masih sampai sekarang masih dipersoalkan oleh para pakar. Ya, karena di Penajam ya, Kalimantan Timur itu ya, dan Kutai Kartanegara itu kalau kita lihat dari sisi lokasi geologisnya itu kan sama dengan kereta cepat, itu amdalnya itu dipaksakan ya. Kenapa sekarang kita lihat kereta cepat itu bermasalah? Karena amdalnya itu cuma sebulan. Akhirnya kalau kita baca berita kemarin itu kan ada beberapa trek yang itu rawan longsor ya. Akhirnya kemudian anggaran itu ditambah lagi untuk menambal ya, karena ketidaklayakan dari amdal itu tadi. Nah, Bappenas juga memang sedang melakukan kajian di sana, tapi dibantah bahwa ternyata kajian AMDAL yang dilakukan oleh pemerintah itu sangat terbatas. Ya. Kalau citra satelit itu cuma 1000 kali lipat, padahal mestinya itu 10.000, 5.000 sampai 10.000, sehingga kontur tanahnya itu bisa diketahui, potensi yang terjadi pada tanahnya. Karena kontur tanah di Penajam itu menurut para ahli geologi ya, itu sangat rentan gempa ya. Kemudian yang kedua, ini yang paling problem ini, sumber air itu kurang. Jadi bisa dibayangkan nanti ketika ASN dimobilisasi ya, ke ibu kota baru itu ya. Kalau menurut perhitungan Bappenas itu sekitar 1,5 juta orang baru yang akan ada di sana nanti dengan sumber daya air yang sangat terbatas ya. Karena di sana itu menurut para pakar geologi kemampuan tanahnya itu menyerap air itu sangat kurang. Ya. Nah,
Maka kemudian yang dilakukan oleh pemerintah, ya ini kemudian menjadi solusi yang juga akan membebani APBN, itu apa? Mengalirkan air dari Sungai Mahakam ke Penajam, dan jaraknya itu sekitar 50 sampai 60 km. Ini anggarannya luar biasa besar lagi nanti. Ya. Kemudian karena kontur tanah di Penajam itu tidak kuat, tidak kokoh, maka bangunan-bangunan seperti jalanan, kemudian gedung-gedung itu harus dimapatkan tanahnya, dan itu anggaran jauh lebih besar lagi. Kecuali kalau setiap tahun mau dibangun lagi terus jalan itu setiap tahun dibangun. Nah, sehingga kami berpandangan bahwa dari sisi geologi ya, kalau ini tidak dihentikan, maka akan menyedot lebih banyak anggaran APBN. Jadi akan membengkak dari 89 triliun yang diklaim oleh pemerintah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya seperti tadi yang sudah disampaikan, bahwa pemindahan IKN ini memang bagi-bagi kue, bagi-bagi jatah di kalangan para oligarki kekuasaan yang saat ini mendominasi pemerintahan kita. Karena kita ketahui bahwa di lokasi IKN ini sebelumnya sudah dikuasai oleh para taipan-taipan. Ya, saya kira sudah banyak kajian yang beredar. Ya, BPN sayangnya tidak mau membuka ya, siapa pemilik lahan-lahan tersebut, tapi menurut kajian Walhi dan koalisi LSM bahwa di ring 1 itu tanah itu dikuasai oleh Sukamto Tanoto, kemudian di ring 2 itu dikuasai oleh Sukamto juga dan Hasim Joyokusumo. Dan Hasim Joyokusumo ini juga karena tadi ya lahan sumber air di IKN ini terbatas, maka dia mendapatkan proyek untuk memasuk air minum. Nah, jadi pintar juga nih Cukong ini ya, pada kapitalis ini. Jadi dia bangun ibu kota di mana sumber air itu kurang. Nah, ini kan potensi bisnis, sehingga dia mendapatkan objek untuk mendapatkan proyek pengadaan air bersih. Nah, dan bisa dibayangkan kalau air bersih, dan menurut para pakar geologi, sumber air bersih dari sungai di Penajam itu kan air payau, dan debit airnya itu akan sangat bermasalah ketika musim kemarau. Nah, satu saja solusi adalah menarik air, saluran air dari Mahakam yang 60 km itu proyek lagi itu. Yang luar biasa nih permainan para taipan-taipan. Jadi seperti disampaikan oleh Bung Ahmad Khosainuddin, ini kayak Cina tadi, cuma 6 miliar aja disampaikan, sehingga dia menang terhadap Jepang. Tapi di belakangnya dia ditambah lagi sedikit-sedikit, sehingga membengkak jauh lebih besar dibandingkan yang diperkirakan. Saya yakin juga nanti akan seperti ini kalau pemerintah tidak mau menanggung malu, karena ada beberapa juga contoh bagaimana ibu kota itu gagal. Ya seperti di Brasil itu kan gagal tuh. Sudah proyek-proyek mercusuar dibangun di sana, ternyata sepi di sana. Rakyat tidak mau ke sana karena jauh, aksesnya susah. Nah, saya khawatir juga nanti di Penajam itu begitu Pak Jokowi sudah meresmikan, setelah dia lengser, ibu kota itu sepi gitu, tidak ada yang mau datang gitu. Nah, ini bahaya juga nih, terjadi menjadikan yang penting kan jadi proyek. Ya, yang penting uang sudah dapat. Kemudian yang keempat, ya saya kira juga tadi sudah disampaikan bahwa keterlibatan pihak asing ya, bagi kita itu sangat penting ya, masalah kedaulatan negara ya. Bagaimana mungkin dan ini sudah di-state secara jelas ya, bahwa dalam proses pengerjaan desain ya, itu sudah melibatkan kontraktor asal Cina dan Jepang. Ya, bahkan ada satu investor raksasa, jadi SoftBank Group itu sudah bahkan 100% dananya dia menanggung. Ya, tapi Luhut mengatakan 25 miliar US dollar aja. Nah, 25 miliar US dollar itu sudah setara 70% anggaran. Ya. Nah, tentu saja apa yang menarik mereka untuk investasi ke sana itu kan pasti ada sesuatunya kan gitu. Ya. Dan juga pemerintahan Amerika Serikat ya pada masa Trump juga mengatakan akan mendukung proyek pembangunan pemindahan ibu kota tersebut. Dan tentu saja para investor-investor akan berlomba-lomba masuk ke sana dan dengan jaminan tentu saja, karena investor ini kan nggak mau kalau nggak ada jaminan. Ya, dengan jaminan apa? Dengan jaminan APBN. Dan lagi-lagi kalau gagal atau tidak sesuai dengan target, maka APBN yang akan menanggung. Saya kira itu beberapa poin-poin yang secara umum ya, saya kira di channel nanti bisa kita share. Tapi ini semakin menunjukkan ya bahwa apa rencana pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur ini sangat tidak layak dalam situasi saat ini, dan hanya akan merugikan negara dalam jangka panjang dan juga akan merugikan rakyat banyak ya. Sehingga kami berkesimpulan bahwa proyek ini, rencana ini harus dibatalkan.